Layanan taksi dituduh sebelumnya menyebabkan kecelakaan mobil melibatkan BTS, picu perdebatan baru soal perilaku saseng. Perilaku saseng, perilaku yang mengarah pada pelanggaran privasi seseorang, selalu menjadi topik perdebatan di dunia K-pop. Sementara banyak penggemar mengutuk perilaku seperti itu, saseng terus eksis dan menimbulkan masalah bagi para idola. Di Taiwan, layanan taksi yang membantu penggemar mengikuti idola K-pop telah mendapat popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan layanan ini, taksi menunggu dengan penggemar di luar hotel idola K-pop dan mengikuti kendaraan mereka saat mereka pergi, melihat-lihat, berbelanja, dan makan. Tapi layanan semacam ini juga mendapat banyak reaksi, dengan netizen menuduh mereka memungkinkan perilaku saseng. Baru-baru ini seorang netizen mengecam layanan taksi itu dengan postingan Facebook yang berisi kata-kata keras. Netizen menulis, sangat menjijikkan bahwa layanan taksi tidak gulung tikar dan mendapatkan lebih banyak penggemar. Mereka menyediakan taksi pribadi dan mengikuti kendaraan artis ke berbagai tempat. Itu benar-benar perilaku saseng. Tapi sebenarnya ada orang yang mendukung dan merasionalisasi apa yang mereka lakukan. Itu membuatku tertawa. Orang-orang selalu mengatakan artis tidak punya privasi, tapi mereka tidak memikirkan siapa penyebabnya. Sangat lucu. Netizen itu juga menuduh layanan taksi itu menyebabkan kecelakaan mobil yang melibatkan BTS ketika grup tersebut mengunjungi Taiwan pada 2018 lalu. Aku masih ingat orang memesan layanan taksi untuk mengikuti BTS ketika mereka datang ke Taiwan pada 2018. Aku pergi ke halaman Facebook mereka untuk memarahi mereka, tapi mereka memblokirku. Apakah orang-orang telah melupakan kecelakaan mobil BTS yang disebabkan oleh orang-orang yang mengikuti mereka? Orang-orang benar-benar tidak ingat pelajaran yang didapat. Tentu saja, halaman Facebook itu langsung menyangkal semuanya dan mengatakan mereka tidak terlibat. Tapi, pikirkan saja, apakah kamu bisa tertawa kalau layanan semacam ini berujung pada kecelakaan mobil yang melibatkan seorang artis? Benar, aku adalah advokat yang memproklaimir diri. Memesan taksi untuk mengikuti seseorang itu menjijikkan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mereka memberikan layanan yang baik. Mereka yang mengikuti artis untuk jadwal pribadi adalah saseng, itu menjijikkan dan mereka pantas dibenci, tulis netizen. Tapi layanan taksi itu tidak setuju dengan klaim netizen dengan postingan Facebook mereka sendiri. Kenapa orang tidak boleh mengikuti idola? Kenapa mengikuti idola disamakan dengan perilaku saseng? Dari tempat-tempat yang kita ikuti idola, mana yang tidak umum? Saseng menyelinap ke asrama atau hotel, membunyikan bel pintu, mengetuk pintu, mencuri barang-barang pribadi, memasang kamera mata-mata, memasang GPS, dan lain-lain. Apakah kita melakukan semua itu? Karena kami selalu mengikuti mereka ke tempat umum, orang-orang di sekitar sering penasaran dan mulai merekam mereka. Mereka bahkan bertanya siapa idola itu, tapi bahkan tidak tahu siapa mereka setelah kami menjawab. Apakah mereka saseng juga? Tolong jangan beri nama buruk mengikuti idola di sekitar kalau artisnya tidak cukup populer. Siapa yang mau mengikuti mereka? Dan memesan taksi, aku telah melihat beberapa artis di mana jumlah penggemar yang mengikuti mereka lebih sedikit daripada jumlah penjaga keamanan, kata layanan taksi. Taksi itu juga membantah terlibat dalam kecelakaan mobil BTS 2018 lalu, bahkan mereka mendapat pujian dari netizen saat kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan mobil dengan BTS terjadi karena kendaraan mereka tidak mau menunggu di lalu lintas dan mencoba untuk memaksa jalan. Jika mereka hanya menunggu lalu lintas untuk masuk ke jalan raya, kecelakaan mobil tidak akan terjadi, kata layanan taksi. Netizen membela layanan taksi di halaman Facebook mereka dengan mengatakan, ini sangat lucu, selalu ada seseorang yang iri. Pada dasarnya mereka tidak punya kemampuan finansial. Mereka ingin melihat idola mereka tapi tidak punya uang untuk itu. Jadi mereka mengeluh, aku telah bertemu begitu banyak dari mereka sebelumnya. Yang lain mengatakan, kamu bekerja keras, aku telah mengikuti artis selama bertahun-tahun, sopir taksi sangat baik. Kamu selalu mengikuti prinsip keselamatan saat mengikuti artis, aku mendukungmu. Yang lain mengatakan, kalian baik, lanjutkan kerja baikmu, kerja bagus. Artis tidak akan menjadi artis tanpa penggemar, dan yang lain sebagainya. Layanan taksi terus memposting gambar dan video idola K-pop yang diambil di luar restoran dan toko setelah mengikuti mereka dari hotel. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Yang kedua, ARMY Korea bereaksi terhadap tantangan Like Crazy Jimin. Untuk merayakan album solo pertamanya Face, Jimin mengunggah video challenge untuk lagu utama Like Crazy. Seperti kebanyakan idola K-pop, Jimin juga memamerkan sorotan singkat dari koreografi Like Crazy untuk dipelajari teman dan penggemar. Kecuali dia meningkatkan permainan tantangan ke tingkat yang benar-benar baru menantang menurut ARMY. Sementara beberapa gerakan tampak sederhana dari pandangan pertama, kehadiran Jimin sebagai penari terbukti tak tertandingi saat ia terus menari. Setelah pengungkapan video, penggemar Korea turun ke komunitas online untuk mengungkapkan kebingungan mereka dan mengatakan,
Bagaimana kita bisa melakukan ini? Dia terlihat sangat elegan. Yang lain mengatakan, Jimina, bukankah ini sedikit terlalu sulit bagi kita? Wow, dia menipuku untuk berpikir ini sederhana karena dia membuatnya tampak begitu. Tapi ini sulit, yang lain mengatakan. Apa? Bagaimana dia mengharapkan kita melakukan ini? Yang lain mengatakan. Jadi, aku tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Tapi dia punya gerakan yang indah. Tampaknya sangat sulit. Yang lain mengatakan, tapi Jimin Si, bagaimana ini mungkin bagi kami? Yang lain mengatakan, dia sangat baik, aku berharap lebih banyak fangirl dapat melakukan ini. Idola yang punya bentuk bagus harus melakukannya, itu akan terlihat luar biasa. Di sisi lain, Jimin disambut oleh istri V selama siaran langsung. Sejak debut tahun 2013, tidak mengherankan kalau ketenaran dan popularitas BTS yang meningkat membuat mereka menjadi bujangan yang paling memenuhi syarat di dunia. ARMY di seluruh dunia akan melakukan apa saja untuk berkencan dengan mereka, dan tidak mengherankan kalau mereka menerima lamaran pernikahan hampir setiap hari. Meskipun biasanya Suga yang menerima lamaran pernikahan, sepertinya ada seseorang yang menyembunyikan status hubungannya, dan itu tidak lain adalah V. Nah, sepertinya salah satu anggota sudah menikah dan Jimin punya reaksi paling lucu saat disapa oleh mereka. Pada tanggal 24 Maret, Jimin mengejutkan para penggemar dengan siaran langsung setelah ia menyelesaikan syuting untuk penampilan acara musik yang akan datang. Selama siaran langsung, saat membaca komentar, Jimin membaca komentar yang mengatakan, "Hai Jimin, aku istri Taehyung." Tentu saja komentar itu mengacu pada V dan jelas bahwa sang idola belum menikah. Alih-alih mengabaikan komentar itu, Jimin tidak hanya dengan lucu membacakan komentar itu, tapi juga menanggapinya menambahkan, "Senang bertemu denganmu kakak ipar." Tentu saja sangat lucu bahwa sang idola mempermainkan komentar ARMY, tapi juga menunjukkan betapa dekatnya para anggota, bahwa mereka sebenarnya bersaudara. Ini bukan pertama kalinya BTS bereaksi terhadap pasangan anggota. Di awal bulan, Jihyo melakukan siaran langsung kejutan. Ia juga membuat para penggemar tersenyum, terutama setelah melihat sapaan dari istri Min Honggi. Setelah membaca komentar dari seorang ARMY, Jihyo tampaknya menerima nasib Suga dengan menjawab, "Ya, halo ipar perempuan." Kalau itu tidak cukup, ARMY bercanda bahwa J-Hope sedang memberi makan otak delulu mereka sambil berkata, "Apakah kamu sudah makan, kakak ipar?" Setelah siaran selesai, netizen tidak dapat melupakan fakta bahwa BTS pada dasarnya bermain untuk ARMY dan hanya mengikuti komentar mereka, tidak peduli seberapa acaknya. Meskipun baik V maupun Suga belum menikah, sangat lucu bahwa para anggota akan selalu bereaksi terhadap komentar itu, dan itu bisa menjadi tren baru. Jadi Yoongi Marry Me mungkin akan segera keluar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.